Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Laila. Namun kali ini kita akan belajar tema 4. Masih ingat judulnya tema 4? Yaitu mengenal berbagai macam pekerjaan. Namun anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa seperti yang ada di dalam kelas ya. Kita hadiahkan Fatihah kita kepada baginda Rasulullah SAW, anak turunnya, kemudian keluarganya dan para sahabatnya. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, siapkan buku temanya. Kemudian jangan lupa, boleh juga kalian menyiapkan buku tulis dan pensil atau pulpen. Untuk apa? Untuk merangkum semua yang diterangkan Bu Laila ya. Perhatikan, kita hari ini tetap masuk di minggu kedua, tema 4 yaitu mengenal berbagai macam pekerjaan. Yang akan kita bahas itu ada 2. Yang pertama adalah menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku dongeng, buku sastra, cerita atau dongeng. Kalian pernah kan ya membaca buku sastra, buku dongeng atau melihat TV yang isinya adalah dongeng. Nah, di situ kalian nanti akan mengulas apa saja yang ada di sebuah dongeng. Nah, yang kedua, setelah memahami sebuah dongeng, kita akan memahami makna simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Nah, seperti itu. Intinya seperti ini, nak. Jadi ketika kita membaca dongeng, kemudian kita mengulas yang ada di dalam dongeng, kemudian kita akan mengetahui sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila yang ada di dalam dongeng ya. Nah, perhatikan, simaklah dongeng berikut ini. Kamu yang punya bukunya tema 4 bisa dibuka di halaman 131 ya. Di situ dikisahkan di sebuah desa, di sebuah desa ada seorang petani yang sudah tua. Ini sama Bu Laila dirangkumkan saja ya. Ada seorang petani yang sudah tua renta. Kemudian dia mau meninggal, nak. Nah, sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, ya, wahai anak-anakku, perhatikanlah apa yang akan saya katakan kepada kalian. Dengan alasan apapun, jangan pernah menjual tanah milik keluarga kita. Nah, kemudian petani itu berkata lagi, karena di dalam tanah tersebut tersimpan harta karun. Nah, carilah wahai anak-anakku harta karun itu kalian gali semuanya. Jangan sampai melewatkan sejengkal tanah pun, karena di dalamnya tersimpan banyak sekali harta karun yang berbeda dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian si petani tadi akhirnya meninggal dunia ya. Nah, kemudian setelah meninggal dunia, anak-anaknya tadi melaksanakan apa yang sudah dikatakan oleh ayahnya sebelum dia meninggal. Akhirnya anak-anaknya tadi menggali tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mereka anaknya menggali tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya ya, digali dengan sekuat tenaga, kemudian dengan berbagai macam usaha. Namun anak-anaknya tadi sama sekali tidak menyerah. Nah, seperti itu. Untuk apa kok tidak menyerah? Untuk melaksanakan wasiat dari ayahnya. Nah, benar juga loh, nak. Karena kerja kerasnya dari anak-anaknya tadi, akhirnya mereka menemukan harta yang luar biasa, yaitu
tanah yang subur, kemudian ditanami oleh tanaman, akhirnya tanaman tersebut menghasilkan berbagai macam hasil panen yang sangat melimpah. Bukan emas ya, ini yang ada di dalam tanah, namun kesuburan tanah yang bisa menumbuhkan tanaman yang dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah melebihi dari tetangga-tetangganya ya. Dengan keuntungan yang banyak, mereka menyadari bahwa ternyata benar kata ayahnya mereka dulu, di tanah ini terdapat harta karun. Hal ini ternyata terbukti dengan hasil panen yang melimpah. Tapi syaratnya ada satu, yaitu mereka harus mencari dan menggalinya tanpa ada kata putus asa ya. Nah, jadi di sini dari cerita yang sudah dibacakan Bu Laila tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerja keras itu adalah harta karun. Ya, mengerti dari cerita yang dibacakan Bu Laila tadi? Nah, dari cerita-cerita tersebut, dari cerita tadi kita bisa mengulas, kita bisa mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Yang pertama, ada judul, karena sebuah cerita tidak ada judul itu bagaikan manusia tidak berkepala. Menakutkan ya. Kemudian yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh ini mempunyai sifat tentunya. Nah, yang ketiga ada setting. Setting di sini ada setting waktu, kapan cerita itu diceritakan, kemudian setting tempat, di mana kisah tersebut diceritakan. Selanjutnya ada sifat dari tokoh-tokoh tersebut, dan yang terakhir ada amanat atau pesan ya. Dari judul cerita halaman 131 tadi yang dibacakan oleh Bu Laila, mari kita mengulas satu persatu. Judul ceritanya apa kira-kira? Yaitu kerja keras adalah harta karun. Nah, setting waktu sekarang, kapan atau waktunya, kapan cerita itu diceritakan, yaitu pada zaman dahulu ya. Setting tempatnya di sebuah desa di suatu negeri. Tokohnya siapa saja tadi? Ada ayahnya yang sudah meninggal, yang sebelum meninggal tadi ya. Kemudian ada anak-anaknya. Bagaimana sifat tokohnya? Petani, si ayah tadi sangat bijaksana ya, karena sebelum meninggal petani tadi mewasiatkan nasihat yang luar biasa kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana sifat anak-anak petani? Yaitu bekerja keras. Kemudian amanat atau pesan apa yang terkandung di dalam cerita tersebut? Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bekerja keras tanpa rasa putus asa. Kalian seperti itu ya. Untuk mendapatkan nilai yang baik, kalian harus bekerja keras, harus belajar dengan giat tanpa ada rasa putus asa. Meskipun kita sekarang belajar di rumah tanpa buku, tapi kan ada mama di rumah. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yaitu tentang sila di dalam Pancasila. Tentunya anak-anak sudah hafal ya 5 sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang akan kita bahas hari ini yaitu sikap-sikap apa yang sesuai dengan 5 sila-sila yang ada dalam Pancasila. Contohnya adalah, sudah dikasih contoh sama Bu Laila, tapi nanti coba kamu cari sendiri contohnya dengan mama di rumah. Sip ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, contoh perbuatannya adalah jujur dan tidak sombong. Tentunya sila ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitan dengan sifat ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu sholat, mengaji, itu termasuk pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh sikapnya adalah pantang menyerah, bersungguh-sungguh dan rajin. Tapi banyak lagi loh nak, nanti kamu cari sendiri ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, contoh sikapnya adalah gotong royong piket kelas. Kemudian sila yang keempat, contohnya adalah musyawarah, kemudian diskusi di kelas, musyawarah dengan mama, dengan ayah, dengan teman, itu juga termasuk pengamalan sila yang keempat. Sekarang yang sila yang kelima, contohnya adalah menghormati hak orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, sebagaimana kita bahas di tema 2 ada, di tema 3 juga ada hak dan kewajiban ya, masih ingat?
Nah, sekarang perhatikan, ini Bu Lela punya cerita lagi. Cerita ini adalah tentang semut yang bergotong royong dalam membangun rumah. Kalian tahu binatang semut? Semut itu adalah binatang yang kemana-mana bersama-sama dengan kelompoknya. Luar biasa ya, semut ini makhluk yang sangat indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya adalah Rumah Semut. Semut adalah pembuat rumah yang sangat rumit, tapi mereka bisa. Rumah bangsa semut dapat dibuat dengan sangat bagus. Mereka adalah arsitek yang cukup handal dalam membuat rumah. Wow, indah ya. Kemudian, itulah kelebihan yang merupakan anugerah dari Tuhan terhadap semut yang sangat rajin dalam hidupnya. Baik hati, tidak sombong, dan jujur dalam hidup, selalu bergotong royong, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Itulah sifatnya semut. Makhluk yang sangat kecil ini memiliki rasa tanggung jawab dalam hidupnya. Nah, ada apa saja di dalam cerita di rumah semut ini? Ada pesannya tentunya ya, pesan yang terkandung di dalam cerita ini untuk kita semua sebagai pembacanya. Kemudian nanti kita akan mengulas perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sila dalam Pancasila dari kisah rumah semut ini apa. Oke. Yang pertama pesannya dulu. Pesan yang terkandung dalam teks yang berjudul Rumah Semut adalah yang pertama, saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan kita ya nak. Kita harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, jangan dipecahkan sendiri, nanti bisa pusing ya. Kalau misalnya kalian nggak mengerti matematika, nggak mengerti tema, jangan dipecahkan sendiri. Tanya sama mama atau tanya sama bu guru, tanya Bu Laila, Bu Mega, Bu Handri, atau guru mapel yang lain. Pasti akan menemukan kesulitan. Jika kami bisa membantu, akan kami bantu. Jangan diselesaikan sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi orang yang jujur. Tentu nomor satu ya, tekun dan disiplin agar mudah meraih apa yang diinginkan. Kamu disiplin dalam mengumpulkan tugas itu juga sangat penting loh nak. Nanti akan melatih sifat disiplinmu ini sampai kamu nanti dewasa. Kemudian yang ketiga, saling tolong menolong dengan sesama adalah hal yang penting dalam hidup, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang makhluk yang butuh kepada orang lain ya. Karena kita tolong menolong dengan orang lain itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, yang selanjutnya ini adalah kita mengulas sila-sila yang sesuai dengan Pancasila dari cerita Rumah Semut. Yang kedua, ini ada sila kedua dan ketiga ya. Sila yang kedua, contoh sifat yang sesuai yaitu baik hati, tidak sombong, dan jujur dalam hidup. Itu sesuai dengan sila yang kedua. Jujur tadi termasuk sikap, termasuk pengamalan sikap yang sila yang pertama ya. Baik hati dan tidak sombong itu sila kedua. Tak ulang, jujur termasuk sila yang termasuk pengamalan sila yang ke-1 ya. Kemudian sila yang ketiga yaitu saling bergotong royong dalam membuat rumah, dalam kegiatan apapun. Itu termasuk pengamalan sila yang ketiga. Nah, semut saja bisa mengamalkan sila dalam Pancasila, apalagi kita ya. Oke anak-anak. Sekarang selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kerjasama seperti kerjasamanya seekor semut. Yang pertama yaitu nilai yang terkandung semut itu kalau kita kerjasama, bukan hanya semut ya, kalau kita kerjasama kita bisa menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kerja sama. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga tugas hari ini lancar. Kemudian mengerjakan tugasnya jangan terburu-buru ya, simak baik-baik videonya baru kamu kerjakan tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran seperti biasanya, kita harus berdoa dulu agar pelajaran kita ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Jaga salat 5 waktu jangan lupa ya. Kemudian jaga kesehatan juga ya.
juga tidak kalah pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.